Assalamualaikum. Terima kasih gue ucapkan untuk salah satu hewan yang ada di dunia ini. Ya walaupun hewan ini pernah nyengol kaki gue sampai bengkak, tapi kalau nggak ada hewan ini di muka bumi, maka populasi kita sebagai manusia bakal terancam punah. Elah lebay amat lo. Bro, ini nggak lebay bro. Lo kenal Albert Einstein nggak? Hah, dia nggak kenal lo. Canda. Jadi si Albert Einstein ini dia itu pernah meramal kalau misalnya lebah madu ini menghilang dari permukaan bumi, maka manusia hanya punya sisa waktu hidup di dunia ini 4 tahun lagi. Nah loh, jangan lo bilang si Albert ini ngarang. Dia nggak ngarang. Ya kalau kita lihat memang terlihat sepele sih, tapi sebenarnya hewan kecil mungil mematikan ini dia sangat penting untuk bumi kita. Nah lo mau tahu faktanya? Ya udah lo denger baik-baik cerita gue. Sebelumnya jangan lupa lo subscribe ya. Subscribe guys. Lebah madu ini merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Ya meskipun sebenarnya nggak semua lebah bersifat demikian sih. Nah di dunia kita terdapat ya kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat kita temukan di setiap benua yang ada tanaman berbunganya. Tapi ada satu benua yang gak ada lebahnya. Lo tahu benua apa? Yaps, benua Antartika. Oke, lebah madu ini termasuk ke dalam famili Apidae. Apidae ini merupakan famili terbesar yang berisikan setidaknya 5.700 spesies lebah. Ya, salah satunya lebah madu ini. Lebah madu ini telah dikenal oleh manusia sejak zaman budaya-budaya kuno ya beberapa ribu tahun yang lalu lah. Kemudian Al-Quran juga menempatkan secara istimewa lebah madu ini, di mana lebah madu ini menjadi sebuah surah yang ada di Al-Quran, yaitu surah An-Nahl, yang artinya lebah madu. Nah di dalam salah satu surahnya itu ada surah An-Nahl ayat 68-69 itu membahas tentang lebah. Masya Allah banget ya lu lebah. Awalnya lu tahu si lebah ini berevolusi dari tawon pemburu yang memakan trips. Lo tahu trips apa? Trips itu adalah serangga kecil dari ordo Thysanoptera yang terdiri dari 3 family dan 179 spesies. Kapan hal itu terjadi? Ya itu udah lama, itu sekitaran 100 jutaan tahun yang lalu. Nah bagaimana sih kita itu bisa tahu rentang waktu evolusi lebah dari tahun? Emangnya pada zaman itu ada manusia yang hidup? Sehingga ceritanya itu bisa turun-temurun. Nah jadi enggak, jadi kita itu bisa tahu rentang waktu evolusi lebah dan tahun itu berdasarkan penemuan fosil batu dan serangga yang terkubur dalam resin. Nah ini telah memungkinkan para ilmuwan untuk mengumpulkan informasi penting. Jadi berdasarkan fosil guys, jangan lo gak tahu lagi. Nah kita kembali ke lebah. Oke, jadi lebah itu awalnya itu gak kenal madu. Dia itu sebenarnya hewan karnivora dulunya. Karnivora itu apa? Karnivora itu hewan pemakan daging. Oke, kita flashback 230 tahun yang lalu, dinosaurus itu bergemuruh di hutan sambil memakan tanaman apapun yang tersedia di situ. Nah, tanaman berbunga atau yang selalu kita sebut di pelajaran biologi yaitu disebut dengan angiospermae itu belum berevolusi pada saat itu. Dan sebagian besar serangga itu karnivora atau pemakan daging. Namun ya sekitaran 140 juta tahun yang lalu, tanaman berbunga ini mulai berevolusi. Yang awal-awalnya itu dia mengeluarkan serbuk sari. Kemudian si bunga ini mengembangkan strategi baru seperti warnanya itu menjadi cantik, kemudian bentuk, lalu aromanya itu wangi untuk mengikat serangga. Selain itu bunga ini menciptakan nektar untuk hadiah si serangga ini. Nah salah satu spesies tawon akhirnya udah muak tuh memakan trips. Muak dia makan trips dan akhirnya dia itu memutuskan untuk menjadi vegetarian. Dan lo tahu apa yang dicobanya pertama kali? Dia mencoba madu atau nektar yang ada di bunga. Dari situlah dia mulai berevolusi. Jadi seiring berjalannya waktu lebah purba ini dia mengembangkan peralatan untuk mengumpulkan serbuk sari sehingga tumbuh tuh bulu-bulu di tubuh mereka. Dan gak lupa juga keranjang serbuk sari pada tulang kering kaki mereka. Nah, ketika lebah mulai mengumpulkan nektar, mulut mereka juga harus beradaptasi agar lebih efisien. Ya iyalah, dari karnivora sekarang udah makan madu, jadi mereka harus lebih efisien beradaptasinya. Jadi si lebah ini akan terus berkembang dan sekarang kita memiliki lebah madu yang menakjubkan seperti saat ini. Masya Allah banget.
Metamorfosis lebah termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Karena dari awal dilahirkan sampai gede mereka memiliki perubahan yang mencolok. Nih lo lihat aja deh, fase awal sampai akhir mereka mengalami perubahan yang mencolok. Lebah madu ini sangat berkaitan erat dengan bunga. Ya, seperti yang kita pelajari di biologi, kalau mereka itu mutualisme. Apa mutualisme? Artinya itu menguntungkan. Ya, di lebah mereka dapat madu, dan si bunga terbantu pula proses penyerbukannya. Itu namanya mutualisme, saling menguntungkan. Nah, dalam proses pertempuran untuk menarik penyerbukan ini, beberapa bunga itu udah mengembangkan senjata tambahan, yaitu mereka mulai menghasilkan nektar yang kaya akan gula untuk hadiah tambahan para serangga. Seiring dengan perkembangbiakan tanaman ini, peluang bagi serangga untuk berspesialisasi pun meningkat. Jadi lu tahu bukan hanya lebah doang, kupu-kupu serta beberapa lalat juga mengembangkan mulut berbentuk tabung panjang untuk menyedot nektar. Tapi lu tahu kelompok mana yang paling terspesialisasi dan sukses dalam hal penyerbukan ini? Siapa lagi kalau bukan lebah? Jadi di antara serangga-serangga lain, lebah ini ahli banget dalam mengumpulkan nektar dan serbuk sari pada bunga. Lu tahu nggak kenapa? Itu karena semua lebah itu memakan nektar dan serbuk sari sepanjang hidup mereka. Kalau kita lihat serangga lainnya seperti kupu-kupu, lalat. Nah, serangga lain itu memakan bunga saat mereka dewasa. Kok serangga dewasa? Ya iyalah, karena serangga yang belum dewasa itu nggak dapat terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya kita ambil contoh aja lah kupu-kupu. Waktu kecil aja mereka itu belum ada sayap. Nih lo denger nih, telur-telur, ulat-ulat, kepopong kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu itu setelah mereka dewasa baru mereka punya sayap dan terbang mencari bunga. Ini beda sama lebah. Kalau lebah inovasinya unik. Jadi kalau lebah ini dia mengumpulkan makanan untuk keturunannya, sehingga larva mereka nggak perlu bergerak sama sekali. Jadi lebah tahap larva ini dia tuh seperti belatung, tanpa kaki dan umumnya agak lemah sih bergerak, nggak berdaya mereka. Ya, sehingga mereka sepenuhnya cuma bergantung pada makanan yang disediakan oleh lebah-lebah dewasa. Jadi mereka itu dari kecil, dari larva udah makan madu, guys. Ngomong-ngomong tentang madu, gimana ya cara lebah itu membuat madu? Jadi lo tahu lebah itu dia memiliki sekitaran 3 juta helai bulu halus di badan mereka. Kemudian kaki belakang mereka itu ada keranjang untuk serbuk sari. Serbuk sari, bukannya mereka cuma ngambil madu? Atau madu mereka itu terbuat dari serbuk sari? Yaudah deh, lo denger nih baik-baik. Jadi serbuk sari yang lengket di kaki lebah itu digunakan untuk menyerbuki bunga yang lain. Tapi ya walaupun untuk menyerbuki bunga, tetap aja tuh serbuk sari itu gak bakal kepake semua, yang akhirnya dibawa pulang deh sama si lebah. Nah, tapi lu tahu serbuk sari kan? Jadi serbuk sari itu kalau kita lihat dengan mata kepala kita itu kecil banget dan mudah terbang ke bawah angin. Tapi kenapa bisa lengket ya di kaki si lebah? Nah, lebah ini mencampurkan serbuk sari ini dengan sedikit nektar dan air liur mereka. Itu gunanya agar serbuk sari ini bisa dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, lu tahu untuk apa serbuk sari? Ya, untuk mereka makan lah. Ya, jadi selama ini kan kita tahu bahwa lebah ini hinggap ke bunga cuman cari madu doang. Tapi sebenarnya mereka juga ngambil serbuk sari yang kaya akan protein untuk mereka makan. Ya, mereka akan membuat ala-ala roti gitu. Cile, lebah lu pinter amat. Nah, itu serbuk sari, jadi beda sama madu. Kalau madu, lu tahu madu yang lu makan itu nggak 100% seperti yang ada pada bunga. Jadi diolah lagi nih sama si lebah. Proses perubahan nektar menjadi madu itu rumit. Lo tahu satu ekor lebah itu dia itu menghisap 1000 bunga untuk mengisi perut mereka dengan madu. Nah, jadi lebah ini dia memiliki penyimpanan khusus untuk madu di dalam perut mereka. Sehingga enzim pencernaan yang ada di perut mereka itu bekerja mengubah nektar menjadi cairan manis berwarna emas seperti madu. Tapi sebelum mereka memasukkan madu itu ke dalam sarang mereka, jadi mereka itu akan mendistribusikan nektar itu secara gotong royong. Untuk apa? Ya karena setiap lebah itu bakalan nambahin enzim pencernaan agar nektar itu diurai menjadi monosakarida sederhana, yaitu fruktosa dan glukosa. Nah, setelah itu barulah mereka memuntahkan madu ke dalam sarang, kemudian mereka menutupnya agar menjadi kental dan menjadi madu. Hah? Jadi selama ini yang kita makan itu muntahan lebah?
Ya iyalah, bener banget. Tapi aman banget kok. Bahkan madu ini tidak mengandung bakteri dan memiliki daya simpan yang lama banget. Ngemeng-ngemeng tentang madu, apakah semua lebah itu bakalan pergi mencari bunga di setiap hari? Itu satu sarang pergi semua gitu? Tentu saja tidak. Jadi lebah ini dia itu punya kasta. Kasta itu berdasarkan kasta itu ada dibagi pekerjaan masing-masing. Mantap juga ya lebah ini. Apa aja kasta dari lebah? Yang pertama ada lebah ratu, kemudian lebah jantan, dan ada lebah pekerja. Jadi setiap kasta itu dia memiliki peran masing-masing. Jadi mereka itu saling kerja sama gitu. Yang pertama ada ratu lebah. Jadi gimana sih lebah itu memilih ratu? Apa pakai demokrasi kayak di Indonesia? Tidak. Jadi pemilihan ratu lebah itu dipilih secara acak. Ya waktu mereka kecil calon ratu lebah ini spesial banget cuy diperlakukan. Dari segi makanan aja mereka itu dikasih makanan enak, yaitu royal jelly. Nah, siapa ratu lebah yang paling cepat berkembang, lo tahu? Dia bakalan keluar dari sarang dan dia itu membunuh saingannya karena pengen merebut tahta. Toksik juga lo ratu lebah. Lo tahu kenapa alasan ratu lebah ini diperlakukan istimewa? Yaitu karena bertugas untuk bereproduksi, untuk bertelur, gitu, berkembang biak. Nah, jadi selama musim kawin, ratu lebah ini bakal terbang untuk kawin dengan beberapa jantan dan ia bisa menyimpan semua sperma yang masuk. Buset dah, ratu lebah tuh, ternyata ratu lebah itu aneh-aneh cuy. Nah, buat telur yang tidak tersentuh sperma itu akan menjadi lebah jantan, dan telur yang terbuahi itu akan menjadi lebah betina. Nah, lebah betina inilah calon-calon ratu dan calon-calon lebah pekerja. Lebah pekerja? Iya, jangan lo tahu di koloni lebah itu yang kerja itu adalah lebah betina. Jadi kalau lo lihat di sarang lebah itu banyak lebah-lebah itu adalah lebah pekerja atau lebah betina. Nah, lebah itu mayoritas yang ada di koloni lebah, dia itu paling banyak. Dan lo tahu lebah pekerja ini walaupun dia walaupun dia betina, tapi dia itu mandul. Jadi mereka itu nggak bertelur karena tugas mereka ya bekerja, kemudian membersihkan sarang, merawat ratu lebah, merawat larva, dan mereka menjaga sarang. Buset dah, bener-bener nggak ada undang-undang pelindungan wanita di koloni lebah. Nah, yang jantan itu apa gunanya di koloni lebah? Jadi yang jantan itu tugasnya itu cuma mengawini ratu lebah dan mereka akan meninggalkan koloni satu dan pergi ke koloni-koloni yang lain untuk mencari ratu lebah yang ingin dia kawini. Buset dah lu jantan. Dan mereka lu tahu mereka itu nggak punya sengat. Jadi mereka itu hidup selama beberapa bulan aja. Jadi kalau ada lebah yang menyengat lu, bisa dipastikan kalau itu lebah betina, bukan lebah jantan. Dasar mau kodo emang nih lebah jantan ini. Aduh. Nah, itulah kisah tentang lebah. Gue harap lo ngerti. Tapi tunggu dulu. Lu ingat pertanyaan awal tadi belum terjawab? Kok bisa lebah penting banget bagi kehidupan kita di bumi? Dan apa benar kalau misalnya lebah itu gak ada di bumi maka manusia akan punah? Kalau lu ngerti apa yang gue jelasin, lu bakal tahu tuh dan nyambung. Jadi kesimpulannya itu lebah itu penting banget dalam proses penyerbukan bunga. Jadi dia itu tahta pertama dalam hal serbuk menyerbuk ini. Dan lu udah pasti belajar rantai makanan. Dan seperti yang kita tahu bahwa dalam rantai makanan itu tumbuhan itu sebagai produsen cuy. Produsen itu apa? Produsen itu tingkat utama. Pertanyaannya kalau tumbuhan gak ada di bumi itu gimana? Ya kalau tumbuhan gak ada di bumi maka kehidupan kita di dunia ini gak ada. Jadi lebah itu penting banget. Kalau gak ada lebah gimana tumbuhan mau berkembang biak? Ya kalau tumbuhan gak berkembang biak maka tumbuhan akan punah dan manusia juga ikut punah. Nah, paham gak lu? Nah, buat lo yang paham, makasih udah nonton video gue. Dan buat lo yang belum paham, maaf ya kalau penjelasan gue tuh kurang. Mending lo subscribe deh sekarang. Oke ya, makasih. Assalamualaikum.